Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang bertema perilaku hidup bersih sehat dengan Wigus. Baik, perkenalkan nama saya Agita Priyawati. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan Ibu Profesor Dr. Luki Herawati SKM MSc dan Bapak Ibnu Rais SSTMB. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Prodi Diploma 3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan. Kita akan membahas tentang perilaku hidup bersih sehat dengan Wigosa. Mengapa kelompok kami mengambil Wigosa? Karena Indonesia sendiri masih sangat minim untuk pengetahuan mencuci tangan dengan baik. Padahal penyakit banyak sekali menyebar melalui tangan kita. Penyakit yang dapat menyebar contohnya adalah diare, tipes, coronavirus, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, kami mengambil tema perilaku hidup bersih sehat dengan Wigosa. Wigosa sendiri adalah kepanjangan dari Wiso Nggo Sabun atau bahasa Indonesianya mencuci tangan menggunakan sabun. Pada awal tahun 2020, Indonesia mengalami serangan penyakit yang dinamakan coronavirus yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian dan banyak sekali korban jiwa. Coronavirus sendiri dapat dicegah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Oleh sebab itu, kelompok kami mengambil tema perilaku hidup bersih dan sehat dengan Wigosa. Kami berharap video ini dapat mengedukasi masyarakat untuk pengetahuan bagaimana cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Hai, saya Denisi Retavola Rizka dari Diploma 3 Sanitasi. Apa itu Wigosa? Wigosa singkatan dari Wiso Nggo Sabun. Artinya, membersihkan tangan dan sela-sela jari menggunakan air mengalir dan sabun dalam upaya pencegahan penyakit. Selain dapat membunuh kuman penyebab penyakit, dengan Wigosa juga dapat melarutkan kotoran dan lemak pada tangan sehingga tangan menjadi bersih dan lebih sehat. Kemudian, mengapa ya harus menggunakan air mengalir? Menggunakan air mengalir dalam Wigosa ini lebih efektif daripada menggunakan air yang ditampung di dalam wadah. Apabila menggunakan air di dalam wadah, kemudian wadah tersebut terbuka, maka udara-udara, debu-debu yang ada di dalam udara tersebut beserta kuman dapat masuk ke dalam air tersebut sehingga kurang efektif dalam penanganan pencegahan penyakit. Sehingga apabila menggunakan air mengalir dapat mengurangi kontaminasi dari udara-udara sekitar karena air tersebut dapat berfluktuatif. Penelitian menunjukkan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir efektif dalam membunuh kuman penyebab penyakit. Dalam hal ini, berarti Wigosa merupakan upaya preventif agar tidak menjadi sakit. Yuk kita Wigosa! Pada pandemi COVID-19 pada saat ini, terutama di Indonesia, wajib sekali Wigosa. Kenapa? Salah satu media transmisi penyakit atau media penularan penyakit yaitu tangan. Kenapa ya tangan? Karena tangan sering sekali menyentuh benda-benda sekitar. Padahal benda-benda sekitar tidak tahu apakah bersih atau malah terdapat virus atau patogen penyebab penyakit yang dapat menyebabkan kita sakit. Pada saat kita membuka gagang pintu, pada saat kita bersin, pada saat kita memegang ponsel, tangan sangat berpengaruh sekali dalam kesehatan manusia. Sehingga kuman-kuman tersebut harus dilawan dengan Wigosa. Wigosa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dapat membunuh kuman penyakit. Perkenalkan, nama saya Elifah Kurniasi dari program studi Diploma 3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapan
waktu yang baik untuk cuci tangan pakai sabun atau wisuh nganggo sabun. Nah, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC merekomendasikan untuk cuci tangan pakai sabun atau wisuh nganggo sabun itu harus sesering mungkin. Apalagi pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19. Cuci tangan pakai sabun atau wisuh nganggo sabun itu sangat penting untuk mencegah penularan penyakit. Nah, menurut Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC, waktu yang baik untuk cuci tangan pakai sabun atau wisuh nganggo sabun itu pada saat yang pertama, sebelum, selama, dan setelah mempersiapkan makanan. Yang kedua, sebelum makan. Yang ketiga, sebelum dan setelah merawat orang sakit, baik di rumah maupun di pusat kesehatan. Yang keempat, sebelum dan setelah merawat luka. Yang kelima, setelah buang air besar, buang air kecil, ataupun setelah dari toilet. Yang keenam, setelah mengganti popok atau merawat bayi. Yang ketujuh, setelah batuk, bersin, atau membersihkan hidung. Yang kedelapan, setelah memegang hewan ataupun menyentuh kotoran hewan. Dan yang kesembilan adalah setelah menyentuh sampah. Nah, dari sekian banyak rekomendasi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, untuk itu kita perlu melakukan cuci tangan pakai sabun atau... Halo, saya Safa Kusumawardani. Saya akan menyampaikan bagaimana cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Sebagai salah satu anggota tubuh kita yang sering terkena kontaminasi, kita harus selalu menjaga kebersihan tangan kita. Meskipun terlihat sederhana, tapi peranannya sangat penting dan besar dalam mencegah penyebaran penyakit berbahaya. Cuci tangan harus dilakukan dengan tepat agar efektif untuk mencegah penyebaran penyakit. Menurut WHO, cuci tangan yang bersih memerlukan waktu 20 detik sampai 30 detik saja. Cukup sebentar, bukan? Adapun cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Yang pertama, usahakan tangan kita terhindar dari barang-barang seperti perhiasan, jam tangan, dan sebagainya. Yang kedua, basuhlah tangan kita dengan air yang mengalir. Ketiga, ambillah sabun secukupnya dan ratakan ke seluruh tangan. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kanan dan kiri. Yang kelima, saling mengunci tangan. Yang keenam, gosok ibu jari kanan dan kiri. Yang ketujuh, putar ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Dan yang kedelapan, bilas tangan kita dengan air yang mengalir sampai tidak ada busa yang tersisa. Cukup mudah, bukan? Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara CTPS yang baik dan benar, yuk kita lihat video berikut. Cuci tangan. Basuh tangan dengan air. Tuang sabun secukupnya. Ratakan kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari
dalam genggaman bergantian. Gosokkan memutar ujung jari di telapak tangan dengan bergantian. Bilas kedua tangan dengan air sampai tidak ada busa yang tertinggal. Nama saya Nurul Fitriana. Manfaat dari mencuci tangan yaitu yang pertama, terhindar dari diare. Diare merupakan penyakit yang bersumber dari pencernaan. Di antaranya, saluran pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, usus, hingga lambung. Setiap makan pasti menggunakan tangan. Jika tangan kita penuh dengan bakteri, itu akan menyebabkan masalah yang serius. Maka mencuci tangan wajib bagi kita, sehingga kita akan terhindar dari penyakit diare ini. Mencuci tangan itu tidak hanya sebelum makan saja. Mencuci tangan dapat setelah dari toilet atau setelah memegang benda-benda yang ada di luar. Yang kedua, terhindar dari batuk dan pilek. Gejala awal dari batuk dan pilek bisa saja dari perubahan cuaca atau terlalu banyak minum es. Namun, setelah terkena batuk pilek, tangan adalah organ tubuh yang paling berpengaruh, terutama dalam memegang hidung dan area wajah. Setelah memegang dan mengucek hidung, maka itu akan menyebabkan penularan penyakit untuk orang-orang sekitar, sehingga kita penting sekali untuk mencuci tangan kita setelah memegang benda-benda yang tidak ada di dalam rumah ataupun benda-benda yang ada di tempat-tempat umum. Yang ketiga adalah mencegah infeksi pada mata. Mencegah infeksi pada mata merupakan hal yang sangat baik. Mata adalah salah satu organ vital manusia. Mata merah, kering, dan gatal, atau mata dengan keluhan yang lain dapat sekali memudahkan untuk menularkan penyakit kepada orang lain dengan sentuhan saja. Maka dari itu, mencuci tangan kembali lagi, mencuci tangan adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvira Songosunga Malinviet. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang bahaya-bahaya ketika kita tidak melaksanakan CTPS. Umumnya, orang-orang sering sekali memegang area wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa banyak sekali kuman yang ada pada tangan mereka. Kuman-kuman tersebut dapat pindah ke area wajah yang mereka sentuh tadi dan menyebabkan penyakit. Lalu apa saja sih penyakitnya? Yaitu bisa menyebabkan iritasi pada mata, lalu iritasi atau alergi pada kulit, dan juga infeksi saluran pernapasan. Selain itu, ketika kita tidak melaksanakan cuci tangan pakai sabun sebelum makan ataupun minum, itu juga bisa menyebabkan kita terkena penyakit loh. Contohnya seperti penyakit diare. Ini dikarenakan kuman-kuman yang ada pada tangan kita tadi berpindah ke makanan atau minuman yang kita sentuh tadi. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa bila kita tidak melaksanakan cuci tangan pakai sabun, itu dapat menularkan infeksi pada diri sendiri terhadap bakteri dan virus dengan memegang area seperti mata, hidung, dan juga mulut. Selain itu, kondisi tangan kita yang kotor juga dapat membuat kita menyebarkan atau menularkan virus atau bakteri ke orang lain. Penyakit infeksi umumnya ditularkan melalui kontak tangan ke tangan lain. Selain itu, pada saat kondisi tangan kurang bersih atau tidak bersih, tidak hanya dapat menyebabkan penyakit seperti ispa dan juga penyakit diare, namun juga dapat menimbulkan penyakit terkait infeksi bakteri Salmonella dan juga E. coli.
Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa